Dari Jati Gede, Pak. Jauh ya, Jati Gede. Nah, kalau pulang jalur mana ini? Dharma Raja, Wado atau ke Tomo? Wado, Pak. Wado. Oh, nggak ke Tomo ya? Dulu ada nih kakakmu itu di ini ya, yang di Senat itu siapa? Hadi, ya Hadi, dekat sama Hadi. Nggak tahu, Pak. Nggak Saya tahu di ya. Ciranggen, Pak. Oh iya, berarti Cirangge mah emang dekat ke Wado ya, memang pulangnya ya. Baik, terima kasih. Salam semua buat orang Jati Gede ya. Atuh hese-hese ting mah kasih tur aja, mentas ya Danau Jati Gede. Iya, Pak. Tapi ada jalan yang kalau mau ke Ranjing ada lewat yang Situraja kan? Iya, Warung Ketan, Pak. Warung Ketan itu udah di Laston ya, jalannya udah bagus. Ya bagus. Memang sekarang kalau ke Jati Gede itu banyak jalur situ ya. Gitu. Iya, baik, terima kasih ya. Kemudian selanjutnya ada Diki Fajar. Diki, udah tadi Diki? Belum, Pak. Belum ya. Halo Diki, dari mana Diki? Dari Ciherang, Pak. Ciherang, Sumedang Selatan ya. Ya dekat, Pak. ini juga Diki dekat. Tapi walaupun dekat, kalau nanti offline berangkat tuh hati-hati, apalagi kalau masuk jam 7 tuh suka terburu-buru ya, pakai motor sampai lupa keselamatan ya. Jadi hati-hati ya kalau berangkat. Baik Diki, terima kasih Diki ya, karena masih ada banyak di belakang Diki sini. Virgin udah, Ivan, Siti, Anyu sudah, Sigit, Nur Afni, Fadila udah belum? Udah, Pak. Udah ya, oh maaf. Baik kalau begitu. Tapi ada nih banyak yang saya belum. Ari Reza Irawan. Ri, sehat Ri? Ada di situ di belakang laptopnya? Atau masih di Oke. Gayatri nih, Gayatri tadi paling depan, tapi setelah dipanggil di belakang nih. Halo Gayatri. Ari Reza Irawan ada, bentar dulu Gayatri. Ari, halo Ari. Benar harus Gayatri dulu. Silakan Gayatri, dari mana Gayatri? Dari Regol, Pak. Regol Wetan ya? Belakang IPP ya, situ ya. Wah ini juga paling dekat ya. Gayatri. Kalau dari namanya masih keturunan itu Sumedangan? Enggak juga ya. Nah ini Gayatri, biasanya nama-nama ini. Baik, terima kasih Gayatri sudah berkenalan dengan kita di kelas ini, terutama saya. Sehat selalu di sana dan salam buat keluarga juga. Selanjutnya Rohana Hutasoid. Halo Rohana. Halo Pak. Apa benar dari Medan ini? Iya. Oh iya. Kalau di kelas ekstensi, kelas karyawan banyak sekali tuh marga Medan ya. Si Hombing, banyak tuh yang lupa lagi tuh. Ini juga di reguler ternyata ada. Dari mana Rohana? Dari Gudang Kopi. Gudang Kopi gitu ya, Pegadaian, Bening. Ya, mohon. Oh ya, emang tinggal di situ dengan keluarga atau memang dari Iya. Medan kos di sini? Dari kecil. Oh, pantesannya ada Rohananya mirip Sunda, tapi tidak melupakan marga asalnya dari Medan ya. Baik, sukses selalu buat Rohana, salam buat keluarga dan sehat selalu juga ya. Baik, terima kasih Rohana. Tadi yang sudah muncul adalah Ari Reza Irawan. Halo Ari. Baik, Ari. Halo, Maaf tadi ya, pas dipanggil nggak ada, jadi ke Gayatri dulu. Silakan Ari. Ari dari mana Ari? Dari Congeyang, Pak. Oh, Congeyang. Desa apa? Dari Desa Karanglayung. Oh, Karanglayung. Ya, sedekatan dengan Cibubuan ya. Nah, dulu waktu KKN DPL di Karanglayung ya. Mau ke Cibubuan. Gitu. Wah, banyak air di situ ya. Karanglayung mantep lah, pasti banyak padi dan ikan-ikan ya. Gitu. Baik, terima kasih Ari ya. Kemudian Cintami Diah Pitaloka. Halo Cintami. Suaranya sudah di mute ini, cuma videonya. Halo Cintami.
Oke, masih kesulitan sinyal mungkin. Kemudian ada Putri Papat Solihat. Halo Putri. Halo Pak, Halo Putri. Dari mana Putri? Suaranya di mute dulu Putri, belum di mute itu. Nah, silakan dari mana? dari Subang Pak. Mohon maaf sinyalnya Pak, kayaknya Oh log iya, out terus. oh iya, nggak Ya. apa-apa. Dari mana Subang? Tanjung Siang? Dari Pemalang? Subang Cisalak. Oh Cisalak. Oh ya baik, Ya. berarti 4 kecamatan jalur perbatasan kemarin ada semua ya. Kemarin di kelas mana? Di kelas E ada yang dari Tanjung Siang, Jalan Cagak. Nah, ini dari Cisalak. Nah, mudah-mudahan nanti ada juga yang dari Kasomalang ya. Jadi pulang satu mobil tuh. Baik, terima kasih. Terima kasih Putri ya. Sehat selalu di Cisalak juga. Ada yang belum tersebut barangkali, Billy? Sudah semua ya. Cintami ada di sini Cintami? Oke. Oh, ya mungkin Cintami lagi di belakang. Ada yang belum tersebut? Baik, kalau sudah saya ucapkan terima kasih atas perkenalannya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Kalau Anyu insya Allah, Ikit insya Allah lah, muka-mukanya pasti ingat karena terlalu banyak. Jadi mohon maaf kalau ketemu di kampus tidak ingat satu persatu ya. Baik, seperti itu. Kita untuk hari ini kita coba share tentang rencana pembelajaran ya. Sebelum ke materi. Nah ini teman-teman semua di manajemen app. Ini rencana pembelajaran kita dan capaian pembelajaran yang diinginkan di sini ini mohon maaf ya kalau mungkin nanti Teh Anye, kemudian Teh Sylvia, Teh Dewi mungkin juga jadi dosen, mungkin ngajar di Unpad, ngajar di Widyatama, sama-sama ngajar manajemen perbankan, tetapi kok capaian pembelajarannya berbeda. Nah ini dikarenakan pertama karena visi sekolah tingginya berbeda. Ya, jadi pangsa pasarnya berbeda. Kemudian yang kedua, EGA kenapa berbeda? Ya, jadi kalau EGA nanti jadi dosen ngajar di Unpad, kemudian pas di STIE juga menjadi dosen LB ngajar juga sama-sama manajemen perbankan. Tidak mentang-mentang kata EGA, nih saya dosen Unpad ngajar manajemen perbankan di sana. Ini bagus RPS-nya, kenapa di sini tidak berlaku? Karena salah satunya visi misi sekolah tingginya berbeda, sehingga pangsa pasar yang dibidiknya berbeda. Tadi Mun Ega nyen comro, Sylvia nyen comro. Beda. Nah, pangsa pasarnya berbeda. Mungkin Ega memasuk ke kalangan mall di Gria, di Asia Plaza, mungkin Sylvia mah kalangannya hanya misalnya di rumahan gitu kan, berbeda, seleranya berbeda. Jadi kita harus sesuaikan dengan kebutuhan pangsa pasar, begitu ya. Nah, pangsa pasar yang kemarin memberikan masukan kepada kita, salah satunya BJB, BRI, Mandiri, BCA, kemudian bank-bank yang lainnya, Mega, dan semuanya, itu banyak memberikan masukan bahwa alumni kita yang terserap di sana adalah sudah luar biasa bagus, tapi tolong dibekali dengan ini, gitu. Supaya nanti, kebayangkan kalau Ega nanti jadi pimpinan perusahaan juga, bahwa untuk merekrut karyawan teh mun bisa mah geus sagala bisa gitu. Di bidang anu rek dibutuhkeun teh, misalnya Sigit punya perusahaan, misalkan entertain di bidang musik. Ternyata Igit perlu pegawai yang ahli di bidang reparasi atau memperbaiki alat-alat musiknya gitu. Kan berarti kan beda ya, ini butuh orang yang berarti kan dibutuhkan kalau bisa laki-laki, kemudian yang berpengalaman, kan begitu ya gitu. Jadi pada saat ada SMK yang memiliki keahlian di bidang perbaikan situ, nah nanti Igit itu minta kurikulum, namun bisa ngomean piano, bisa ngomean gitar, bisa ngomean ini. Ternyata sekolah itu merubah kurikulumnya ke arah situ. Jadi Igit saat rekrutmen teh kudu loba ngetes deui, geus lah tok kadiekeun. Nah gitu. Nah, STIE juga sama, Anggita, Nabil, Tia, Agit ya. Jadi kita ingin memasok ke segala dunia usaha, dunia industri yang dibutuhkan gitu ya. Jadi sama kalau Nabil nanti itu, saya lupa ya Nabil tadi itu dari mana. Nah, misalkan Nabil di wilayahnya menjadi camat di kecamatannya atau jadi lurah.
Ternyata Anda butuh pegawai nu ayeuna teh kita nyieun surat benih teu bari saun. Kita bikin proposal, kumaha ibu bikin teu bari saun. Jadi Anda nanti butuh rekrutmen orang-orang yang ahli di bidangnya. Ternyata STIE mencetak itu. Jadi nanti Bu Nabil ini kan minta deh saya dari STIE 2-3 orang yang butuh bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kami sodorkan, ini loh Bu yang sudah punya kompetensi di bidang yang Ibu inginkan. Bahkan punya sertifikat ini. Cek Bu Nabil teh. Oh tapi saya can percaya, coba dites lagi ya. Pas dites ulang, wah ternyata bener. Tah nu kieu nu hayang jadi boga pegawai saya teh. Dah rekrut tiga-tiganya, masuk tiga-tiganya. Wah disitulah misi visi Nabil itu menjadi dibantu sama staf pegawai yang tadi sesuai yang kita inginkan. Nah kalau kita tidak punya kompetensi sesuai yang diinginkan perusahaan, ya disitulah. Makanya kalau ada paribahasa begini, ayana geus asa eueuh da teu bisa nanaon komo eueuh bae we. Jadi mun kontrakna beak teh gitu itu teh geus hayang miceun we coret gitu. Berbeda kalau igit punya kompetensi rek dikaluarkeun lebar, teu dikaluarkeun ikang teh dibibitaan ku kompetitor di luar, Kang maneh digaji sabaraha eta di bank eta, di perusahaan eta. Misalnya pindah di saya, aku saya ditawaran lebih. Nah, kan bisa begitu. Kenapa? Karena Ikang Mulyadi punya kompetensi di bidangnya dan tidak ada duanya. Wah, ini yang bisa jadi luar biasa. Nah, terus gimana tuh kita untuk mendapatkan kompetensi itu? Salah satunya orang tua Anda menyekolahkan di bidang-bidang, salah satunya di ilmu manajemen. Begitu kurang lebih. Kalau untuk ilmu manajemen itu lebih fleksibel ya. Misalkan Teh Anye, kenapa tidak? Jangan ngelamar kerja di mana, di Pemda atau di mana. Tapi aya hoyong mah aya peluang ya mangga wae Anye. Sebenarnya kalau menurut saya, Anye itu sudah punya potensi di musiknya tadi. Tinggal kolaborasi dengan ilmu manajemen yang dipelajari hari ini. Pakai manajemen, kenapa tidak? Musiknya Anye nanti menasional bahkan mendunia dengan proses kemasan manajemen. Dan Anya tidak harus jadi nantinya pelaku sebagai pemainnya di situ saja, bahkan sebagai owner, sebagai pemilik yang menjadi produser di situ dengan ilmu manajemen gitu. Jadi lebih fleksibel dan disitulah Anya menjadi entrepreneur. Saat ini mungkin Anya siapapun yang merintis entrepreneur ini orang nyepelekeun kita. Artinya naonan atau airek jadi pengusaha gitu keneh wae mah kenaon kuliah. Karena kan paribasa suka banyak yang ngomong gitu. Tapi nanti kalau Anya sudah berhasil pasti banyak yang datang ke Anya. Bu Anyu nitip atuh murang kali, nitip atuh walaupun dia bukan pemain musiknya, tetapi kan nanti manajemennya besar, itu di manajemen butuh pegawai SDM, butuh orang yang nge-manage, butuh orang akuntansinya gitu kan gitu. Jadi luar biasa sebenarnya ya ilmu kalau diserap kemudian diaplikasikan akan menjadi sebuah kekuatan yang besar dan disitulah kita tidak sadar bahwa kita sudah ada di fase atas. Nah, buktinya orang itu suka mengatakan begini, Fikri kumaha sih bisa berhasil, suka story dong, jangan gitu tuh, suka story, udah nggak bisa suka story gitu, bisa, diomongkan mengasa ukur bla 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 sebagian saja. Oh, yang kita akan bukan nggak mau di-share, tetapi ada fase-fase yang memang sulit untuk kita bicarakan ke orang gitu ya. Nah, karena itu dengan pengalaman gitu, begitu kurang lebih. Tapi kalau Fikri, Anye, kemudian Yunita, Irene pas nanti ada peluang misalkan menjadi staf kementerian, menjadi staf gubernur di provinsi, menjadi pegawai pemerintahan daerah di kabupaten, ya mangga itu mah jangan dilewatkan, manfaatkan Fikri. Cuma paling tidak ilmu manajemen itu kalaupun belum waktunya untuk kerja ya kita bisa bertahan untuk diri kita dengan ilmu manajemen. Kemarin saya salut ada Anya itu di semester 2 ya, saya ngajar ekonomi syariah. Dia ikut Zoom sambil apa coba? Adekku itu kayak di mobil, saya bilang, iya Pak, saya lagi narik pasir katanya. Terlepas itu dari narik pasirnya, saya salutnya apa? Sekarang Anda narik pasir, esok lusa Anda harus jadi pengusaha pertambangan, saya bilang dengan ilmu manajemen. Amin katanya, namanya Fadlan ya, manajemen apa tuh ya. Jadi saya salut ya, karena begini ya, Irene ya dan teman-teman yang lainnya, karena dari mencoba itu ya kita tidak lihat bahwa itu kasarnya atau capeknya, tidak, tetapi dari proses mencoba itu
kita apresiasi bahwa dia salah satu orang yang akan maju karena dia mencoba bahkan saya selalu bilang begini, lebih baik hasilnya jelek bagus ya tapi menang karya sorangan daripada halus tapi dapat orang lain gitu. Maksud halus itu begini, orang kan enak pakai mobil, orang enak pakai motor, tapi kan fasilitas orang tuanya, fasilitas temannya. Tapi lebih baik pakai Honda 70, bahkan kita pakai sepeda hasil jerih kayak orang lain. Begitulah kalau mau dikonversi. Begitupun di skripsi, kemudian di UTS, UAS ya, lebih baik renjul, lebih baik jelek, tapi potret kita sendiri gitu, bahwa inilah aslinya kita gitu. Oh, kita itu baru 50 di kompetensi ini mah, tapi di kompetensi lain saya juga punya keahlian. Cuma yang tadi kompetensinya jelek, potret kita ya bagaimana caranya untuk memperbaiki progres yang lebih baik itu, daripada Fikri dapat bagus, tapi sebenarnya bukan potret kita. Ya, potret teman kita karena kita nyalin. Karena saat nanti Anda rekrutmen, Virgin, Gita ini rekrutmen sudah tidak ada lagi. Pak, bentar Pak, saya mau nanya teman dulu. Pak, bentar Pak, saya mau nanya Google dulu, udah nggak bisa lagi ya. Gitu. Jadi kemandirian yang menjadi terbiasa saat kuliah itu, nah ini bisa kebawa ke tempat pekerjaan. Makanya nanti di sini ya di manajemen perbankan ini ada tugas-tugas juga ya, dan tugas itu mudah-mudahan bukan menjadi beban, tetapi menjadi sarana latihan. Karena saat Tigit nanti kerja, Sri Sinta kerja, Anggita kerja, itu akan ada banyak tugas-tugas yang harus kita kerjakan sebagai tugas yang ditugaskan dari atasan kita. Nah, kan Yunita nggak ngomong kan, aduh Bapak tetiasa, Bapak manawi ayat contoh, nah kan sudah tidak ada lagi, karena atasan itu sudah tidak mau tahu, Yun. Pokoknya Yunita lulusan mana, sarjana SMA, sarjana, mana sarjana tuh bisa nyian surat tuh kan lebih sakit kayak gitu. Makanya tugas-tugas yang diberikan dosen itu pola pikir kita dalam menanggapinya bahwa ini sebagai sarana latihan. Saat nanti atasan yang menyuruh kita, mudah-mudahan dengan latihan ini kita menjadi terbiasa. Begitu kurang lebih ya. Kemudian di sini ya, tim pengajar itu ada 2. Untuk manajemen perbankan itu ada saya, ada Bu Kisti. Kebetulan saya juga tidak memohon dan meminta untuk ada di kelas F. Mungkin ini sudah takdir kita saja ya, mau bagus mau tidak, terima saja sukma apa adanya. Karena saya juga tidak menginginkan di kelas E, F, G, H gitu ya. Mungkin di ABC sudah pernah di ekonomi syariah mungkin ya, jadi sekarang di E, F, G, H. Nah, untuk ABCD itu oleh Bu Kisti Hamila Dewi ya. Nah, prasyarat mengikuti mata kuliah ini ya, Teh Anye, Ari, Kang Mas Usep ini harus sudah lulus pengantar manajemen, matematika ekonomi, pengantar ekonomi mikro dan pengantar ekonomi makro. Saya yakin semuanya sudah lulus, jadi mudah-mudahan Anda semua bisa belajar bersama kita, diskusi, karena saya tidak merasa paling bisa di sini, kita diskusi saja, cuma bedanya mungkin saya paling agak tahu paling duluan, gitu saja, jadi tidak bermaksud mengajari, kita sama-sama sharing saja dan berdiskusi saja tentang perbankan. Itu barangkali yang saya akan berikan gambaran di pertemuan pertama ini, barangkali nanti kalau ada yang ditanyakan, menyangkut perkuliahan selama 1 semester ini silahkan. Satu lagi yang ingin saya terangkan adalah tentang nilai akhir ya, karena saya baru pertama kali masuk di kelas ini. Jadi nilai akhir itu adalah akumulasi dari beberapa indikator ya teman-teman. Indikator pertama adalah indikator keaktifan ya. Keaktifan itu nanti berapapun Nabil, Anggita dapat hasil dari keaktifan, Fikri itu akan dikali bobotnya 10%. Gitu ya. Kemudian indikator dari keaktifan, subindikatornya ada lagi, ada kehadiran Kang Fikri ya, Teh Ega, ada juga tentang aktif dalam berdiskusi ya, Sigit, Ikang. Jadi diskusi ini bukan jadi kayak menanggapi, kemudian Rohana memberikan komentar, Pak mohon maaf izin, setahu saya yang pernah bla 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 seperti itu. Itu punya poin-poin tersendiri yang menjadi catatan dosen dan itu masuk dalam indikator keaktifan. Misalnya
Pas EGA itu keaktifan akhirnya ya itu ternyata 86. Nah, 86 itu akan dikali bobot 10% EGA ya. Nah, kemudian indikator yang kedua untuk menentukan nilai akhir adalah tugas. Dan tugas itu tadi ya Nur, Dewi, ini ada tugas mandiri, ada tugas kelompok. Kalau kelompok biasanya misalkan observasi lapangan ya dan lain-lain. Kalau tugas mandiri setahun kemarin kalau nggak salah meresensikan buku. Resensi itu adalah membaca sebuah buku manajemen perbankan, penulis karya seseorang, harus Anda baca, Anda intisarinya apa ya dari tiap babnya, kemudian komen tentang buku itu ya. Misalkan sayang penulis di pokok bahasan ini kurang menerangkan tentang teknik ini gitu. Silahkan begitu. Belajar meresensi supaya nanti, dan itu ada manfaatnya loh. Pada saat nanti sudah kerja, Anda disuruh menganalisis sesuatu, misalkan kalau di bank, coba survei nasabah, Anda bisa mendeskripsikan, Anda bisa memberikan deskripsi tentang kelebihan dan kekurangan, sehingga decision maker untuk diberi atau tidaknya kredit itu di situ ada uraiannya gitu. Dan kemampuan itu menjadi, makanya kalau tadi ya Kang Ikam, dosen aya wae aing mere tugas teh. Dosen ieu mere tugas, dosen mere tugas tah kieu hoream kuliah teh. Enggak seperti itu, tapi jadikanlah ini bagian dari latihan kita, karena di depan sana sebenarnya ujian sebenarnya itu setelah lulus malahannya ya. Karena di luar sana itu resikonya ya tanggung sendiri. Jadi kalau di ujian, kalau di tugas kurang sakedik malah egalah dosen ngawajarkeun lah. Nu kuduna nilai A mungkin jadi A min gitulah. Tapi kalau Anye, Sigit, nanti Ikang sudah bekerja di luar, salah sedikit resikonya pasti kena SP1, SP2 ya. Seperti kalau di perbankan ya, ini Siti ya. Kalau Anda sebagai teller, kemudian nerima uang, ternyata uangnya palsu, Siti kumaha tah. Waduh, itu atasan harus mengganti hari itu juga. Kalau Siti bawa uang, ya udah deh pakai uang Siti dulu, leungit duit dina dompet 100.000. Kalau Siti nggak punya uang, ditulis kasbon ti. Oh, Siti kasbon dulu ya 100.000. Nah, kayak gajian gantian tuh. Aduh, keseringan seperti itu, celaka juga. Kalau di UAS, misalkan ada teknik bagaimana memisahkan antara uang palsu dan uang asli. Kalau salah paling kita masih ketawa-ketawa ya. Dan dosen pun memaklumi, namanya juga belajar. Udah di dunia nyata kan resiko tanggung sendiri tuh. Ya kan? Nah, begitu. Jadi jangan sampai, makanya latihan ketelitian itu ya tadi di pendidikan gitu. Cuma kalau di pendidikan kompensasinya diukur dengan nilai, itu potret kita. Kalau di dunia nyata kompensasinya ya tadi dengan penghargaan, promosi jabatan, dengan kompensasi uang ya, bonus-bonus, mungkin bisa liburan ya karena hanya berprestasi, Ica berprestasi, Siti berprestasi, luar negeri atau ke 7 negara, itu kan bagian-bagian dari kompensasi yang didapat gitu ya. Tidak hanya itu Siti, kadang-kadang kita di akuntansi saja salah, harusnya di debit malah di kredit, sebaliknya harusnya di kredit malah disimpan di debit. Kalau di UAS kan cukup ya salahlah Bu, Pak, wajarlah salah satu, nggak apa-apalah nilai menjadi B plus. Tapi kalau udah di dunia nyata itu jadi selisih kan, uang yang ada di kas itu kan, uang real misalkan kurang di neracanya sekian. Nah itu bahaya, disangka kita korupsi, padahal bukan korupsi, ternyata salah pencatatan. Nah itu kan dampaknya fatal gitu. Makanya latihan-latihan dan tugas-tugas ini menjadi bagian yang sarana latihan saja seperti itu. Kemudian indikator kedua ini tugas itu bobotnya 20% ya. Jadi teman-teman, jadi kalau tugas nggak masuk sayang tuh dikali 20%. Nah, indikator di nilai akhir yang ketiga adalah UTS, Karlina ya, UTS. Nah, UTS berapapun hasilnya itu dikali 30%, kemudian UAS dikali 40% gitu. Nah, UTS pun itu sebagai gambaran lah potret kita juga ya. UAS juga sama, selain sebenarnya itu potret dosen juga ya, sampai di mana proses pembelajaran itu tersampaikan kepada mahasiswa. Pada saat mahasiswa jelek semua, sebetulnya itu bukan berarti mahasiswa yang jelek semua. Komo kabeh gitu mah, bisa jadi dosen cara menyampaikan pembelajarannya itu tengah arti ai kabeh mah da mungkin kabeh goreng mah gitu kan gitu.
Seperti itu. Jadi di situ juga kita bisa mengevaluasi. Sebenarnya UTS UAS itu bukan evaluasi untuk mahasiswa saja, tetapi evaluasi bagi kami dosen ya, seperti itu. Nah, itu barangkali Ega, Nabil, Anggita, Ica, Fikri, Igit, Ikang, dan semua teman-teman di manajemen App untuk pertemuan pertama yang ingin disampaikan. Biasanya introduction ya, seperti tadi. Atau barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum mungkin nanti di pertemuan kedua minggu depan. Silahkan, enggak kalau ada yang mau ditanyakan. Ketua kelasnya belum muncul ya? Adit, siapa? Rizky. Rizky, oh Rizky. Rizky tadi udah ya? Udah ketemu tadi teh? Mana ini Rizky? Rizky. Nggak kelihatan ya Rizky. Rizky Restari, Rizky ya itu Maya. Coba saya cek di partisipan Rizky. Rizky. Reza. Iya Rizky nggak ada ya. Apa ada informasi sakit atau lain sebagainya? Karena ke saya nggak ada konfirmasi. Untuk teman-teman yang memang kesulitan kuota sinyal ya, akan saya hadirkan manakala konfirmasi sebelumnya. Karena itu kan di luar kendali kita ya. Kayak atau HP-nya rusak, kemudian laptopnya juga nggak punya, itu silahkan. Nanti akan kita, atau setiap pertemuan di Zoom maupun di tutorial, kita akan upload ke channel YouTube. Nanti boleh menyimak ulang. Kalaupun masih tetap nggak punya kuota, Anda cari aja yang ada WiFi gratis, Anda unduh di situ channel YouTube-nya, dan Anda simak, Anda perhatikan setiap materinya itu di offline saja, ya gitu. Atau teman-teman yang punya kuota boleh mengunduhkan ya, kemudian nanti dikirim melalui teman kita yang nggak punya kuota itu dalam bentuk share it. Nanti videonya Anda simak, Anda pahami itu secara offline. Jadi tidak ada masalah bagi saya, yang penting konfirmasi dulu. Dan terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah bisa sinkron, artinya sesuai waktu di sini mengikuti perkuliahan ini. Cuma untuk yang pertama saya nggak masuk dulu ke materi ya, ini masalah introduction. Demikian barangkali, sekali lagi barangkali ada yang bertanyakan, mangga. Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup sampai di sini ya. Pertemuan untuk yang pertama, kita akan lebih fokus untuk pertemuan dengan masuk ke materi pertama, yaitu kalau nggak salah ini manajemen perbankan ya, manajemen perbankan. Nah ini mulai minggu depan ya, mulai minggu depan. Minggu depan saya pastikan bahwa kita tidak menggunakan Zoom ya, karena sayang juga ya Fikri, kecuali kalau memang teman-teman semua sepakat. Nah kemarin di kelas mengeluh banyak, bahkan ada pertanyaan, Pak, ada subsidi kuota katanya. Tadi saya sudah terangkan ya di sini, mudah-mudahan bulan sekarang coba tanya-tanya aja. Kalau Ani kan di UKM, kemudian Kang Fikri juga silakanlah ke kampus ditanyakan cara-caranya mengajukan untuk penambahan subsidi kuota edukasi. Baik, teman-teman semua di kelas F, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, ya saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, kehilapan. Kalaupun ada benar, jelas itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan kalaupun banyak salah, itu jelas kebodohan dan kehilapan sukma sebagai manusia biasa. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di kelas F, dan sukses, sehat selalu buat kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.